Sebagaimana kita menyambut tamu. Kalau ada orang besar, orang mulia mau datang ke tempat kita, kita sambut dia, kita mandi dulu, kita pakai wewangian, kita pakai pakaian yang bagus, kita persiapkan diri kita, rumah kita hias, kita bersihkan, bahkan kita sambut dengan makanan-makanan yang enak. Begitu juga ini tamu yang agung, tamu yang mulia, bulan suci Ramadan, apalagi tamu ini membawa oleh-oleh bagi kita. Banyak membawa diskon besar-besaran. Bahkan di dalamnya ada satu tiket, yang mana tiket itu Allah berikan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Apa tiketnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyan wa ja'ala hadzal majma'an mubarakan wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyan mahmiyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala karunia limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana satu detik berlalu ada nikmat dari Allah, dan detik-detik yang akan datang pun merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita selaku hamba Allah agar menjadi hamba-hambanya golongan yang sedikit, maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, juga bersyukur melalui seluruh anggota tubuh kita dengan menggunakan fasilitas yang Allah berikan daripada anggota tubuh ini untuk apa yang Allah ridhai tatkala kita menjalankannya. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari Jumat yang mulia ini kita disunahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru alayya minas salah yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya haitsu kuntum aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan itu akan dihantarkan kepadaku dari manapun kalian berada. Selanjutnya, sebagaimana para khatib berwasiat,
Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang bagi kita semua. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban pada tahun ini. Maka merupakan mudah-mudahan bentuk daripada diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 2 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta sama Allah, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, begitupun di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Maka kita sambut bulan suci Ramadan dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal ihsan Rabbi wa rabbukallah. Itulah salah satu doa menyambut bulan suci Ramadan. Maka sebagaimana kita lihat orang-orang menyambut bulan suci Ramadan dengan banyak-banyak melakukan berzikir, dengan bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Selamat datang bulan Ramadan, bulannya puasa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulannya salat tarawih atau salat malam. Begitu banyak hal-hal, cara-cara kita mengekspresikan bahagia kita menyambut bulan suci Ramadan. Makanya ulama mengatakan bahwasanya kalau bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Karena memang kenapa diturunkannya ayat perintah agar kita bersolawat kepada Rasulullah itu terjadinya di bulan Sya'ban. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka bulan untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita menyambut tamu, kalau ada orang besar, orang mulia mau datang ke tempat kita, kita sambut dia, kita mandi dulu, kita pakai wewangian, kita pakai pakaian yang bagus, kita persiapkan diri kita, rumah kita hias, kita bersihkan, bahkan kita sambut dengan makanan-makanan yang enak. Begitu juga ini tamu yang agung, tamu yang mulia, bulan suci Ramadan. Apalagi tamu ini membawa oleh-oleh bagi kita. Banyak membawa diskon besar-besaran. Bahkan di dalamnya ada satu tiket, yang mana tiket itu Allah berikan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Apa tiketnya? Tiketnya adalah itqum minan nar, bebas daripada api neraka. Maka kita sambut bulan Ramadan dengan banyak-banyak niat ibadah yang baik, niat kita melakukan bulan suci Ramadan dengan ibadah yang terbaik yang kita lakukan. Dengan sholat 5 waktunya yang kita jalankan, kalau bisa kita berjamaah. Sholat malamnya kita dirikan, banyak-banyak bersedekah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan merupakan membawa perubahan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Makanya tatkala kita menyambut bulan suci Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Bulannya pendidikan, kita dididik selama bulan suci Ramadan. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar kita bisa merubah hidup kita, baik tingkah laku perbuatan kita, juga keekonomian kita akan berubah tatkala kita menjalankan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah hadirin yang mulia, kita
tatkala menyambut tamu dengan gembira, kita sambut dengan persiapan, kita sambut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menyambut tamu, kita bersihkan diri kita, kita pun membersihkan hati kita. Menyambut tamu bulan suci Ramadan dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus taubat dulu? Karena kalau kita mau ibadah harus punya ilmu. Kalau mau punya ilmu harus taubat dulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan bertobat, membersihkan diri daripada dosa-dosa. Apa hasil daripada taubat? Wa dzakara isma rabbih, Allah akan berikan dirinya ilmu, Allah akan berikan dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia sudah punya ilmu, hasilnya adalah dia beribadah, fa shallah. Dia akan sholat 5 waktunya dia jalankan, puasanya dia jalankan, sholat malamnya dia jalankan, tadarusnya ia jalankan, sedekahnya ia jalankan. Maka tatkala semua ini kita lakukan, kita akan mendapatkan predikat. Predikatnya apa? Adalah la'allakum tattaqun, agar kalian selesai Ramadan keluar menjadi orang yang bertakwa. Apa sih istimewanya orang yang bertakwa? Siapa sih mereka ciri-ciri orang yang bertakwa? Ciri orang yang bertakwa Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah." Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Percaya terhadap perkara gaib dan mereka mendirikan sholat. Kalau selama Ramadan kita berazam, kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik yang kita bisa lakukan. Kita jadikan Ramadan ini kita isi dengan ibadah-ibadah terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Apa ganjarannya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya bertakwa. Bertakwa menjalankan segala kewajiban, baik yang wajib, baik yang sunnah. Akan berubah hidup kita. Tatkala kita menjalankan sholat 5 waktu saja, Allah akan bersihkan diri kita daripada sifat-sifat keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi perilaku kita akan menjadi lebih baik, ekonomi kita pun akan berubah tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ada sebuah riwayat, 3 orang sahabat Rasulullah SAW, 2 di antara 3 ini, yang 2 mati syahid di medan perang. 1 orang yang lainnya mati 1 tahun di tahun setelahnya, tapi meninggalnya dalam keadaan sakit biasa saja, bukan di medan perang. Ada salah seorang sahabat Rasul yang lain memimpikan 3 orang sahabat ini. 2 orang yang meninggal di medan perang ternyata derajatnya di surga kalah dengan orang yang meninggal bukan di medan perang, tetapi dia meninggal 1 tahun lebih lama setelah 2 orang meninggal lainnya. Orang ini bingung, kenapa kok bisa orang mati syahid kalah derajatnya dengan orang yang mati biasa-biasa saja, tetapi umurnya lebih panjang 1 tahun. Dia mengadukan perihal ini kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab keraguan, kebingungan sahabat yang bertanya ini. Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaisa ba'dahuma kada wa kada, salatan qasalla wa adraka Ramadan qasamah." Bukankah orang yang meninggal terakhir ini 1 tahun lebih lama, dia menjalankan sholat 5 waktu, dia memasuki bulan suci Ramadan, qasomah, lalu dia berpuasa. Apa kata Rasulullah di akhir hadisnya? Wawalladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, inna bainahuma la'ab'ad kama ba'ada bainas sama'i wal ardh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya derajat orang yang memasuki bulan Ramadan lebih banyak, lebih lama, itu derajatnya lebih tinggi, seakan-akan lebih jauh antara langit dan bumi. Jamaah hadirin yang mulia, maka bersyukur kita memasuki bulan suci Ramadan. Berapa tahun, berapa banyak kita masuk bulan Ramadan, berapa kali kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Maka tatkala kita tidak pernah merasakan apa itu malam Lailatul Qadar, maka kita jadikan tahun Ramadan ini Ramadan terbaik yang bisa kita lakukan dengan ibadah-ibadah. Dengan pertama berniat, yang kedua banyak bertaubat, dan kita berazam bahwasanya ini adalah Ramadan terbaik yang kita isi dengan amaliyah ibadah kita. Karena mati tidak ada yang tahu. Boleh jadi ini adalah Ramadan yang kita lakukan terakhir kalinya. Karena mati tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal sakit, tidak mengenal sehat. Mati misteri Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sehat tetapi tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sakit sampai sekarang pun dia masih hidup. Maka puasa ini ibadah yang luar biasa. Karena ibadah yang lain takarannya 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa Allah yang menentukan kadarnya. Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal cucu Adam itu baginya. Pahalanya minimal 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih. Kecuali puasa, akulah yang akan menentukan kadar berapa banyak pahalanya. Ibadah yang lain bisa dibuat untuk sombong-sombongan. Dia bersedekah, dia bisa untuk agar dilihat orang lain. Dia sholat agar bisa dilihat orang lain. Tetapi puasa, hanya Allah yang tahu seseorang apakah dia benar-benar berpuasa atau tidak. Maka puasa jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi mata kita berpuasa, mulut kita berpuasa daripada berbohong, mengunjing, ngomongin orang, mata kita daripada melihat hal-hal yang haram, telinga kita jaga daripada ghibah, dan seluruh anggota tubuh kita berpuasa, insya Allah makom puasanya akan naik. Jamaah hadirin yang mulia, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita sambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan, dengan niat yang baik, dengan kita berazam, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang bisa kita lakukan, dengan ibadah-ibadah terbaik yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.